Halo Sobat Traders, kembali bertemu dengan saya, Lindu, analis dari Java Global Future. Sobat Traders, pada video saya kali ini, kita akan mempelajari bersama bagaimana memasukkan PZ Pivot Point dan bagaimana menggunakannya untuk mempermudah kita melakukan trading. Keistimewaan PZ Pivot Point ini adalah kita dapat mengetahui pivot point tidak saja pada hari tersebut kita melakukan trading, tapi kita akan bisa melihat pivot point sehari sebelumnya maupun beberapa hari sebelumnya, sehingga akan mempermudah kita untuk mencari target-target yang terdekat. Nah Sobat Trader, mari kita simak bersama video berikut ini. Ya Sobat Trader, dan kita akan memunculkan mengenai PZ Pivot Point yang akan membantu kita dalam melakukan trading. Nah, kita lihat di bagian toolbox ini ada sheet ya, di mana trade ini untuk trading ya, history itu mengenai riwayat trading. Nah, kita ke bagian yang code base. Nah, di code base ini ada tulisan di sini market. Jadi setelah kita klik code base, kita klik market. Ya, kita klik di sini market. Nah, ada beberapa gambar yang dapat dipakai untuk membantu kita melakukan trading. Nah, ini ada yang berbayar gitu ya. Beberapa yang berbayar, tapi sebenarnya ada juga yang gratis seperti ini. Nah, kita mau ambil mengenai PZ Pivot Point. Kita cari di bagian search ini. PZ ya, Pivot Point. Nah, baru kita ketik PZ Pivot itu udah langsung ini ada muncul. Free ya, gratis. Kita tinggal klik aja, double klik. Nah, ini kalau yang udah di save kita tinggal open ya. Kalau belum ya pokoknya tinggal klik aja download gitu ya. Nanti proses akan masuk ke sini, ke bagian indikator ya pada navigator ini. Kemudian market, kemudian masuk ke sini PZ Pivot Point. Nah, kita tadi sudah download PZ Pivot Point. Kita masukkan dengan cara double klik. Ada indikator ini ya, kita okekan saja langsung. Artinya apa? Ini pivot point berdasarkan daily. Makanya tadi di daily tidak kelihatan jelas ya, tapi begitu dibuka H4 dan H1-nya terlihat jelas. Nah, di PZ Pivot Point ini bagus sekali, sangat membantu sekali dalam kita melakukan trading. Kenapa? Sobat Trader, kalau kita lihat ini contohnya, ini pivot point kemarin. Ini resisten 1, ini support 1 yang kemarin. Sobat Trader akan melihat bahwa harga ini open di sini. Nah, kebanyakan, tidak selalu sih, tapi kebanyakan pergerakan harga nantinya akan menuju ke pivot point. Walaupun awal-awal sempat berlawanan dulu, tapi kalau misalnya kita lihat pergerakan berlawanan ini berdasarkan H1 ya. Kita lihat arah bergerak berlawanan ya, mau sampai R1. Nah, kita bisa lihat di sini. Ya. Ini nggak sampai ke resisten 1 ya, pergerakan kemarin nggak sampai resisten 1 tapi sampai sini. Ini berdasarkan apa? Kalau berdasarkan pivot point yang ini lebih tinggi, berdasarkan pivot ini lebih rendah ya. Misalnya berdasarkan arah target yang berdasarkan resisten 1 yang ini udah terlewati. Lalu
berdasarkan mana lagi? Nah, berdasarkan ini. Ya. Kalau misalnya nggak sampai resisten 1 ini ya, resisten 1 pada hari itu, ya kita lihat berdasarkan pivot point resisten 1 atau support 1 yang sebelumnya nih. Berdasarkan ini coba kita lihat. Nah, berdasarkan pivot point di tanggal 3 ya. Berdasarkan pivot point di tanggal 3 ya. Jadi kemarin sebelum sampai R1 ternyata terhambat di sini oleh karena batas yang sesuai dengan pivot point di tanggal 3 ya. Jadi terbatas ini, kemudian apa? Berbalik ke arah pivot. Ya. Jadi pokoknya kalau belum menyentuh pivot, biasanya setelah misalnya bergerak menjauh dari pivot, nanti akhirnya akan menuju ke pivot. Nah, kita bisa ambil ya posisi buy ataupun sell itu di saat dia akan berbalik ke arah pivot. Ya, paling enggak ke posisi akan berbalik ke arah pivot yang pertama. Maksudnya yang pertama ini adalah apa? Ini kan menjauh dulu. Ini ke arah pivot yang pertama, ya. Terus ini menjauh ke arah pivot yang kedua. Ya kan? Ini menjauh lagi sampai arah dekat resisten 1, balik lagi arah pivot ketiga. Nah, maksud saya paling enggak ambil momen ya ketika menuju ke arah pivot yang pertama. Jadi kayak ini. Nah, sobat trader, kita misalnya juga bisa lihat di sini ya, ini di tanggal 4 ya. Ini open di sini sempat naik tapi ke bawah dulu turun ya. Nah, kita kalau udah ke bawah turun ini pasti ada kecenderungan untuk apa? Untuk ke arah pivot nantinya. Ya, kita bisa ambil dekat-dekat arah support 1. Ya. Ambilnya di mana? Nah, bisa berdasarkan ini sobat trader sekalian. Ini kan support 1 jauh ya. Kita bisa ambil open di sini ya. Bisa ambil berdasarkan pivot point yang sebelumnya ya. Ambil buy-nya, kan arah pivot ke sini kan berarti buy. Nggak ambil di sini ya. Karena apa? Kita lihat berdasarkan yang sebelumnya. Oh, berdasarkan sebelumnya ini ya. Kemudian berikutnya ini. Nah, kita bisa lihat ya. Oh, berarti saya ambil buy di sini aja deh. Buy limit. Walaupun sempat tembus gitu ya. Ambil buy limit di sini. Tapi terkadang kalau masih bingung juga, sobat trader sekalian bisa memakai bantuan. Ya. Bantuannya apa? Nah, sobat trader pasti sudah pernah menyimak video mengenai tree map. Kita coba lihat yang di sini. Ya. Kan prinsipnya di moving average itu kalau moving average yang lebih kecil ya, 3 dengan 5 kan moving average 3 lebih kecil dari 5. Jika moving average yang kecil di bawah daripada yang besar, dia akan cenderung turun. Sedangkan moving average yang besar, yang kecil jika ada di atas dari yang besar, dia akan cenderung naik. Ya. Nah, ini pada saat open di sini nih, di pivot ini, kita lihat di sini bahwa 3 candle ini ya, ini masih konsolidasi. Naik turun gitu ya. Tapi ketika yang ini jam 4 waktu meta berarti jam 8 ya. Yang biru ini alias moving average 3 ya, sudah di bawah, benar-benar sudah di bawah moving average 5. Ya. Jadi kita bisa
sell di sini. Kenapa bisa sell? Ya, karena moving average 3 yang lebih kecil di bawah dari moving average 5. Berarti arahnya turun ke arah mana? Pivot point. Kebetulan juga pivot pointnya kan di bawah. Ya, kan kecenderungan harga akan ke arah pivot point yang pertama. Jadi walaupun sempat menjauh, pokoknya nanti akan berbalik ke arah pivot point yang pertama. Ya. Jadi kita bisa ambil peluang di sini sell ya sampai arah pivot. Kalau dia bisa nggak sampai pivot? Bisa ya. Jadi patokannya sampai mana? Ya sampai sini. Kalau misalnya dia nggak bisa sampai pivot sini, paling nggak ada patokan di sini yang sebelumnya. Nah, di sini ya. Tuh. Berdasarkan pivot point yang sebelumnya ya. Nah, kalau kita lihat juga ya berdasarkan pivot ini dan juga misalnya berdasarkan ini kita lihat ya kan pas kalau sell di sini kan sell di sini arahnya ke sini. Jadi kita bisa pakai garis horizontal ini untuk menentukan posisi sell ataupun buy ya. Tentu saja disesuaikan juga dengan moving average ini ya. Kita coba lihat lagi misalnya ini pivot point di area sini ya. Ya, di sini ini tanggal 4. Oke, pivot pointnya ini di atas. Ini open. Ternyata harga sempat turun dulu. Ini pada saat open ya. Dia di mana berdasarkan pivot point sebelumnya ya. Ini kan besar banget nih range-nya antara pivot ini dan support ini ya. Opennya kan antara pivot dan support 1 ya. Kita pakai range yang lebih kecil berdasarkan yang sebelumnya di sini ya. Nah, sini. Oke, sobat trader. Nah, pada saat open di sini, ini moving average datar, ya. Nah, tapi ketika di sini dengan moving average ya, ini kita bisa pasang sell di sini. Bisa pasang sell kenapa? Karena yang biru atau moving average 3 sudah di bawah moving average 5. Arahnya mana? Memang pivot di atas. Tapi kalau berdasarkan moving average itulah kegunaannya kita pakai bantuan tree map ini ya. Dengan kombinasi moving average ini kita bisa tahu lebih dulu. Oh, ini ternyata turun dulu. Kita bisa sell di sini. Sell. Ya. Arahnya ke arah support 1. Tapi bisa ke arah sini dulu yang terdekat berdasarkan pivot yang sebelumnya. Nah, ternyata sampai sini sempat turun gitu, tapi nggak nyampe kan ke sini. Balik lagi ya kita bisa cut di sini. Oke, kita dapat profit dari sell-nya ya. Sini. Nah, kemudian balik pasti balik ke arah apa? Ke arah pivot point yang pertama kali. Nah, karena sudah berdasarkan ini, ya kita bisa buy di sini. Buy arah mana? Pertama arah sini. Nah, pas kan sampai di sini kan, sempet turun dulu, kemudian balik lagi, tembus sampai arah pivot. Ya, sobat traders, demikian video mengenai P-set pivot point. Bagaimana sobat traders? Cukup menarik bukan? Jika sobat traders merasa mendapatkan manfaatnya, jangan lupa untuk share ke teman-teman sobat trader sekalian. Nah, sobat trader, saya juga menginfokan supaya sobat trader juga tidak lupa untuk klik like, subscribe, dan juga klik loncengnya supaya sobat-sobat trader mendapatkan update-update video dari kami. Nah, sobat trader, saya juga mau infokan supaya sobat trader bergabung bersama kami dalam komunitas kami di Telegram Forex Simpro Community. Di sana sobat trader sekalian
akan berinteraksi dengan para trader lainnya dan juga dengan para analis. Sobat trader juga akan mendapatkan update-update pergerakan harga dan update-update berita. Nah, sobat traders, jangan ketinggalan. Mari bergabung bersama dalam komunitas kami, Telegram Forex Simple Community. Trade by yourself and safe trading. Salam profit!